Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahadian Wisnuwardana dengan NIM 21114221 dari kelas Informatika 06 akan mempresentasikan tentang lingkungan ekonomi. Lingkungan ekonomi berpenghasilan rendah, merupakan ekonomi dengan tingkat pendapatan per kapita yang sangat rendah. Semua ekonomi dengan GNI per kapita pendapatan nasional bruto atau istilah baru untuk GNP sebesar $1.045 atau kurang pada tahun 2014 dianggap sebagai ekonomi berpenghasilan rendah. Ada 32 ekonomi berpenghasilan rendah pada tahun 2012. Yang kedua ada ekonomi berpenghasilan tinggi, yaitu negara-negara dengan pendapatan per kapita yang sangat kaya. Mereka yang memiliki GNI per kapita sebesar $12.736 atau lebih tinggi pada tahun 2014 termasuk dalam kategori ekonomi berpenghasilan tinggi. Pada 2012, ada 35 ekonomi berpenghasilan tinggi. Terutama ada dua kategori ekonomi berpenghasilan tinggi, yaitu ekonomi industri dan eksportir minyak. Yaitu di antara ekonomi berpenghasilan rendah dan ekonomi berpenghasilan tinggi adalah ekonomi berpenghasilan menengah. Lalu yang ketiga, ekonomi pendapatan menengah. Dibagi lagi menjadi pendapatan menengah ke bawah. Mereka yang memiliki GNI per kapita antara $1.046 dan $4.086 pada tahun 2014. Ekonomi berpenghasilan menengah ke atas. Sekian. Pada tahun 2012, terdapat 66 ekonomi berpenghasilan menengah, 33 ekor atas dan 33 ekor berpenghasilan menengah ke bawah. Yang kedua yaitu struktur ekonomi. Faktor-faktor seperti kontribusi sebagai sektor seperti sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor besar, menengah, kecil, dan kecil terhadap ekonomi dan keterkaitannya. Integrasi dengan ekonomi dunia dan lain-lain. Penting untuk bisnis karena faktor ini menunjukkan prospek untuk berbagai jenis bisnis. Faktor tertentu yang mempengaruhi bisnis. Misalnya, jika suatu ekonomi sangat integrasi dengan ekonomi global, maka akan cepat terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global. Kebijakan ekonomi. Yang pertama, kebijakan industri. Kebijakan industri bahkan dapat menentukan ruang lingkup dan peran berbagai sektor seperti swasta, publik, bersama, dan koperasi, atau besar, menengah, kecil, dan kecil. Yang kedua, kebijakan perdagangan. Kebijakan perdagangan dapat secara signifikan mempengaruhi kekayaan perusahaan. Misalnya kebijakan impor yang membatasi atau kebijakan melindungi industri dalam negeri dapat sangat membantu industri pesaing impor, sementara liberalisasi kebijakan impor dapat menciptakan kesulitan bagi industri tersebut. Ketiga, investasi asing dan kebijakan teknologi. Hingga akhir 1980-an, ketika tren liberalisasi di seluruh dunia terjadi, modal asing dan teknologi berada di bawah pembatasan ketat di banyak negara berkembang dan sosialis atau komunis. Keempat, kebijakan fiskal. Strategi pemerintah dalam hal pengeluaran publik dan pendapatan dapat berdampak signifikan pada bisnis. Pola belanja publik dapat mempengaruhi pembangunan berbagai daerah, sektor, dan atau industri secara berbeda. Demikian halnya dengan kebijakan perpajakan. Pemerintah sering menggunakan insentif atau disinsentif untuk perpajak mendorong untuk mencegah kegiatan tertentu. Selanjutnya sebagai berikut ya, sudah cukup jelas. Lalu yang selanjutnya saya langsung saja ke economic condition. Kondisi ekonomi umum mempengaruhi bisnis. Ekonomi melewati periode booming dan resesi, sedangkan ditandai dengan tingkat output yang tinggi, lapangan kerja, dan meningkatnya permintaan dan harga. Resesi memiliki kebalikan dari karakteristik ini. Jika suatu wilayah bergantung pada tingkat yang signifikan pada industri atau sektor tertentu, bisnis di wilayah tersebut akan secara signifikan dipengaruhi oleh kekayaan industri tersebut. Prospek ekonomi dan bisnis di negara-negara pengekspor minyak utama sangat bergantung pada harga minyak mentah. Kondisi ekonomi suatu wilayah dapat dikaitkan dengan harga tanaman utama di wilayah tersebut. Baik,
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan dari materi yang sudah saya buat pada kesempatan kali ini. Mungkin ada kurang lebihnya atau ada perkataan yang kurang tepat, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.